Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Kita berjumpa kembali di kuliah spiritual. Dan kali ini kita akan membahas topik yang ringan-ringan aja. Biasanya di awal-awal minggu kita masih kurang semangat. Kalau bicara tentang satu hal yang rumit-rumit, itu biasanya tidak terlalu pas ya. Nah, perhatikan, saya kemarin dapat gambar dari Facebook. Ya, ada teman saya posting di wall-nya dia gambar yang seperti ini. Gambar ini bagus banget ya. Jadi lucu ya. Jadi kalau Anda lihat di situ ada gambar yang pertama, ada bayi yang menangis ya. Jadi ini dibagi jadi dua ya di sini. Kalau kita bagi jadi dua gini ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat bangun tidur jam 6 pagi untuk kerja ya. Jadi nangis ya. Nangis. Bangun tidur jam 6 pagi untuk kerja. Lalu kemudian di gambar yang kedua ada tulisan bangun tidur jam 6 pagi untuk jalan-jalan, untuk tamasya ya. Jadi kalau ini untuk kerja, walk itu kerja ya. Kalau ini untuk jalan-jalan, tamasya ya. Tamasya. Nah, gambar ini sepintas kelihatannya lucu ya, kelihatannya fun ya, menghibur ya, apalagi lihat bayinya lucu banget kan. Tapi sebenarnya kita juga bisa belajar banyak dari gambar ini. Nah, apa nih yang kira-kira bisa dipelajari dari gambar ini? Nah, perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini, saya sudah menuliskan poin-poinnya ya. Perhatikan, sama-sama bangun. Jadi waking up itu berarti bangun. Kalau misalkan anak dibangunin, bangun. Ya, mungkin anak kalau nggak kerja, anak mungkin suruh sekolah. Ayo sekolah. Aduh, boring banget. Aduh, malas kamu sekolah. Ya, malas. Ya. Bangun jam 6 pagi, sama-sama jam 6-nya. Perhatikan di sini ya. Sama-sama jam 6 pagi, jadi AM itu pagi, ya, jadi jam 6 pagi ini ya. Sama-sama jam 6 pagi, tapi kenapa yang satu nangis, yang satu wow, ya saya yakin pasti teman-teman pernah ngalami seperti ini ya. Entah ngalami sendiri atau bagi yang sudah punya anak pasti juga pernah mengalami hal yang seperti ini ya. Jadi saya ingat dulu cerita dari dari anak saya sendiri sebenarnya ya anak saya sendiri, anaknya siapa ya. Jadi kalau misalkan dibangunkan untuk sekolah ya, bangun sekolah, ayo bangun sekolah gitu, aduh beratnya banget, susah banget bangunnya ya. Tapi kalau kita bangun jam 6 pagi, bahkan lebih pagi daripada jam 6 pagi, tapi untuk jalan-jalan, misalkan ayo besok pagi kita akan pergi ke Bali. Kita karena perjalanan jauh ya, dari Surabaya pergi ke Bali jaraknya cukup jauh, maka kita harus berangkat agak pagian. Jam 5 pagi, bukan lebih pagi lagi. Jam 5 pagi kita harus siap. Jam 4 mungkin sudah harus bangun. Apa yang terjadi? Anak saya jam 3 pagi sudah bangun. Jam 3 udah bangun. Ya bahkan jam 3 udah standby. Ayo, let's go. Kita segera berangkat. Jadi, wah, mungkin malamnya udah excited, mungkin sudah keburu pengen cepet-cepet berangkat. Kenapa? Kok pergi ke sekolah, pergi ke rutinitas ya. Perhatikan, work ini kerja, berarti ada rutinitas di sini. Ya, pergi ke rutinitas ini kita nggak punya semangat. Tapi kalau pergi ke satu hal yang jalan-jalan ya, wah asik nih. Maka kita kok semangat, kok begitu antusiasnya, sama-sama jam 6 pagi. Mari kita bahas sekarang kira-kira apa nih yang bisa kita pelajarin dari kejadian ini ya. Nomor satu adalah kita melihat ini sebagai saya tulis dulu ya, predictable sama non-predictable. Oke, satu. Nomor dua, karena ada reason. Ya, ini adalah dua hal yang bisa kita pelajarin dari gambar ini ya. Nah, kita pelajari dari yang kedua dulu, yaitu ada reason atau ada alasan. Ada reason atau ada alasan. Nah, perhatikan, kenapa kalau bangun pagi ya tanpa punya alasan yang cukup kuat, atau alasan itu tidak membuat kita jadi excited. Nah, ini mungkin ya excited ya. Excited.
Excited itu berarti membuat kita jadi dahsyat gitu. Wow, ayo yes gitu ya. Tapi kalau perhatikan di sini, alasan ini ada dua macam. Ada alasan yang lemah, ada alasan yang kuat. Kalau alasan kita lemah, maka kita cenderung untuk tidak punya semangat. Ya, kita tidak bisa melakukan. Contoh misalkan kayak begini. Bangun jam 6 pagi untuk olahraga misalkan. Ayo, kita olahraga jam 6 pagi. Bangun jam 6, biasanya kita bangun jam 7, sekarang suruh bangun jam 6. Lalu kemudian kita lari pagi dalam kondisi udara yang masih dingin, yang seharusnya selimut masih belum mau dilepas ya. Ya, lalu kemudian ayo kita olahraga. Mungkin Anda akan melakukan ini di awal karena mungkin Anda melihat alasannya, misalkan Anda melihat teman kantor Anda kok olahraga ya, misalkan ya, wah saya tidak mau kalah dengan dia ya. Alasannya karena ingin mengalahkan teman kantor misalkan ya, atau alasannya karena ingin ngonten di sosial media misalkan. Berbagai macam alasan, tapi kalau alasan Anda tidak cukup kuat, maka apa yang terjadi? Bisa jadi Anda bangun pagi, tapi setelah itu Anda akan bosan. Ya, setelah itu Anda akan meredup, dan lama-lama balik lagi, tidur lagi. Nggak pernah bangun pagi lagi. Betul apa betul? Ayo, direnungkan dulu sampai di sini. Ya. Sama juga dengan alasan kalau misalkan jam 6 pagi saya bangun untuk meditasi. Ya. Lah, kalau sekarang Anda bangun untuk meditasi itu sekedar ikut-ikutan, ya, sekedar untuk coba-coba aja ya, kita testing aja, maka tidak punya strong reason, betul? Tidak punya strong reason, tidak ada alasannya cukup kuat kenapa saya harus bangun pagi jam 6. Ya, sehingga ini akan dipertanyakan oleh pikiran kita, ya, sehingga ini akan menghambat karena pikiran kita pasti akan bilang ketika beker berbunyi jam 6 pagi, biasa kita bangun jam 7 pagi, beker akan berbunyi dan kemudian jam 6 pagi berbunyi, pikiran kita pun juga akan bilang, udahlah tidur lagi aja. Ntar sakit loh. Sekarang nih pandemi loh. Bahaya loh, kita butuh daya tahan tubuh yang kuat. Udahlah tidur aja lah, tidur. Pikiran kita pun akan memberikan perlawanan. Ingat sekali lagi, pikiran itu nggak jelek loh. Apa yang dikatakan oleh pikiran itu sebenarnya demi kebaikan kita. Coba deh lihat, apapun yang disuggest oleh pikiran kita sebenarnya itu adalah demi kebaikan kita, supaya kita nggak sakit, supaya kita daya tahan tubuhnya kuat, supaya tidur kita nggak kurang. Ya, coba lihat tujuannya itu baik pikiran. Nah, supaya pikiran bisa mau bekerja sama dengan kita, maka salah satu syaratnya adalah Anda harus punya alasan yang kuat. Nah, supaya punya alasan yang kuat, maka Anda harus punya dasar teori yang kuat. Ya, sama juga Anda belajar meditasi misalkan. Anda mau melakukan meditasi. Maka pengetahuan Anda, perhatikan ya, supaya punya alasan yang kuat, maka Anda harus punya pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya. Harus punya ilmunya. Kalau ilmunya nggak punya, modalnya cuma sekedar ikut-ikutan, maka ini akan jadi semakin sulit. Karena itu kalau Anda mau meditasi, ya jangan sebelum Anda langsung praktek nih, sebelum Anda praktek, saya mau bangun meditasi jam 6 pagi. Jangan praktek dulu buru-buru menyiksa tubuh, ya. Enggak, jangan dulu. Tapi nomor satu adalah Anda harus perkuat dulu ilmunya. Kenapa saya harus meditasi? Apa gunanya meditasi dalam hidup saya? Saya ini bisa dapat manfaat apa sih ketika saya meditasi? Ya. Lalu bagaimana pengalaman orang lain ketika melakukan meditasi? Ikut grup meditasi. Maka apa yang terjadi? Itu akan mempermudah Anda untuk meditasi di pagi hari, bangun pagi. Kenapa? Karena sekarang alasannya jadi tambah kuat. Sampai sini masuk akal? Ya. Jadi Anda mau melakukan apapun, kalau ternyata ada hambatan yang cukup besar, itu bisa dipastikan karena Anda kurang reason. Jadi reasonnya kurang kuat. Kebanyakan orang itu nggak mau melihat pola ini, ya. Mereka nggak mau belajar ilmunya. Alah Pak, kakek teori. Udahlah langsung praktek, gasak aja, hajar aja langsung. Nah, kebanyakan orang seperti itu, akibatnya apa? Akibatnya Anda tidak punya cukup reason untuk melakukan itu, maka grafiknya akan jadi seperti ini. Srup! Habis itu kendor. Betul? Ada banyak di sini, ada berapa banyak teman-teman di sini yang mengalami pola yang sama. Contoh misalkan pergi ke fitness. Udah member tahunan, wah yakin, yes. Begitu sudah 1 bulan, 2 bulan, udah mulai kendor, udah akhirnya udahlah, bodo amat lah, member udahlah, biarin lah, korbanin aja. Ya, berapa banyak juga di sini yang ikut tren, misalkan, sepedaan, maraton, ya,
Sama ikut sepedaan, wah sepedaan terus setiap hari, lihat teman-temannya sepedaan segala macam, tapi nggak punya cukup alasan cukup kuat kenapa saya harus melakukan itu. Sehingga apa terjadi? Musiman aja sudah beli sepeda mahal-mahal, wah, aduh malas udah mendung malas, aduh capek. Akhirnya sepedanya nganggur di rumah. Ya, banyak ya seperti itu ya. Sama juga tren-trenan sekarang lari maraton, foto hanya demi sosial media. Lama-lama kok yang nge-like sedikit ya, yang komen sedikit kok perasaan saya capek sendiri. Ya udah akhirnya ngedrop sendiri. Kenapa? Karena tidak punya alasan yang cukup. Ya, jadi alasan aja kurang, alasan aja itu udah bagus, tapi alasan itu nggak cukup kalau alasan Anda begitu lemah. Paham? Ya, bisa dipahami ya. Jadi sama seperti ini kita bisa lihat. Ini ada alasan. Bangun jam 6 pagi untuk bekerja, ada alasannya. Kenapa saya bangun pagi? Karena saya untuk bekerja. Ya. Tapi alasannya tidak cukup kuat. Ya, tidak cukup menggairahkan. Kalau ini bukan cukup kuat, tapi itu untuk menggairahkan. Kenapa? Karena ya, ini kita menyambung yang pertama. Nah, alasannya adalah predictable. Rutinitas, ya, perhatikan sekarang kita masuk yang di sini ya, predictable. Ya, alasannya ada alasan kenapa saya bangun pagi, karena saya untuk mau bekerja. Aduh, begitu bangun pagi langsung kita membayangkan, betul? Bangun tidur bayangin lihat bos saya kayak begitu, lewati jalan macet yang sama, ya. Terus kemudian bayangkan ketemu rekan kerja yang seperti itu, makan siangnya seperti itu, pulangnya seperti itu, bayangkan tugas-tugas yang akan ada di kantor yang nggak ada selesainya, bayangkan dicaci maki sama bos, bayangkan caci maki sama klien, maka apa yang terjadi? Baru bangun, ya kita sudah meraba masa depan kita, ya. Dan itu sangat predictable karena itu rutinitas, disebut dengan rutinitas berarti sangat-sangat predictable. Tiap hari ya begitu terus, Pak. Saya sampai bosan ya tapi sehingga sebelum Anda melalui Anda sudah merasakan dulu. Betul ya? Jadi sebenarnya Anda sudah meramalkan masa depan Anda sendiri. Betul ya? Sebenarnya Anda sudah berjalan di future time Anda. Kenapa? Karena begitu baru bangun tidur, apa yang Anda ingat? Oh, shit man, bos saya lagi. Aduh, itu lagi. Aduh, macet lagi. Aduh, ini lagi. Sehingga predictable. Segala sesuatu yang predictable, ini pasti nggak fun. Betul? Segala sesuatu yang predictable, yang ya setiap hari ya begitu, ini sudah nggak ada fun di sini. Ya, kalau tidak ada fun, maka kita nyambung yang ketiga, tidak ada excited. Jadi artinya Anda tidak membuat Anda jadi excited. Nggak membuat Anda jadi wow, jadi semangat gitu ya. Semangat ya misalkan. Antusias ya. Tidak membuat Anda jadi antusias sehingga ya malas lalu. Berbeda dengan kalau misalkan Anda pergi untuk travel. Jam 6 pagi besok bangun jam 6 ya. Oke, hari ini mau jalan-jalan. Aduh, Anda bisa membayangkan nanti kita pergi ke Bali, lihat pantai, perjalanan kita nyanyi-nyanyi, bertemu dengan teman-teman baru, ada pengalaman baru. Ini bukan rutinitas, betul? Ini bukan rutinitas. Anda tidak traveling setiap hari, betul? Anda tidak traveling setiap saat, enggak. Ya, sehingga ini bukan rutinitas, ini boleh dikatakan adalah non-predictable. Ya, it must be fun. Wow, asik banget nanti kita bisa ketemu dengan teman-teman baru. Teman-teman siapa? Kita juga nggak tahu. Ya mulai nanti pasti hotelnya bagus. Bisa ya, bisa nggak. Apakah Anda pernah tidur di hotel itu? Nggak pernah. Apakah Anda pernah pergi ke tempat itu? Ya, nanti saya ke Bali, saya akan naik ke pergi ke pantai tersembunyi. Apakah Anda pernah pergi ke pantai itu? Belum pernah. Berarti unpredictable, betul? Wow, pantainya pasti bagus nih. Kita punya suatu pola bahwa kita ini sudah bisa berjalan dulu. Ketika kita baru bangun dari tidur, kita sudah bisa berjalan dulu di masa depan kita. Apa yang akan terjadi nih pada saya hari ini? Kira-kira seperti apa? Jadi kita ini sudah memperkirakan dulu. Betul? Ya. Nah, itu adalah pelajaran yang bisa saya dapatkan. Ya, ini adalah polanya. Seperti biasa ada catat polanya. Ya. Jadi polanya adalah bagaimana kita mempelajari sebuah pola bahwa ini adalah sebuah ada satu kejadian yang predictable, ada yang non predictable, bahwa kita sudah belajar bahwa segala sesuatu itu perlu reason yang cukup kuat dan reasonnya itu harus membuat kita jadi excited. Nah, inilah cara bagaimana Anda bisa melakukan apa saja dalam hidup tanpa mendapatkan perlawanan dari pikiran. Kalau Anda misalkan mau meditasi pagi hari, jangan sampai meditasi Anda menjadi rutinitas. Nah, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya, jangan sampai meditasi Anda menjadi rutinitas. Begitu dia menjadi rutinitas, rubah jamnya. Rubah polanya. Jangan sampai jadi rutinitas. Karena begitu jadi rutinitas, maka itu akan menjadi predictable. Begitu jadi predictable, maka Anda sudah kehilangan excitement-nya.
Ya, antusiasnya sudah hilang. Begitu Anda kehilangan antusias, maka ketika Anda baru bangun tidur, Anda udah jadi kayak robot. Ya udah, ya. Habis ini meditasi, udah ya meditasi ya begini aja. Udah malas. Sudah tidak ada gairah, tidak ada antusias. Nah, supaya gairah ini tetap ada dengan kualitas yang sama seperti kalau Anda mau jalan-jalan, ya, maka jauhi yang namanya rutinitas. Bermain-mainlah di zona unknown, unpredictable, ya, sehingga kalau perlu Anda meditasi jamnya dirubah-rubah. Kalau sekarang jam sudah dirubah-rubah sudah bisa. Kalau perlu ada meditasi kapanpun Anda mau. Tiba-tiba, oh oke, meditasi. Langsung aja meditasi. Gak perlu pakai jam berapa kali sekali, apa ritualnya, harus begini, harus begitu. Begitu itu jadi rutinitas, maka Anda akan kehilangan semangat untuk melakukan itu. Ya, silakan Anda catat polanya. Anda boleh lihat video ini berulang kali karena di dalam video ini ada banyak sekali pola yang bisa Anda lakukan, dan kalau Anda bisa memahami itu, maka kualitas hidup Anda akan meningkat secara signifikan. Coba aja nggak percaya. Oke? Thank you teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kita bertemu lagi nanti di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.